Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal fadail wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya mu'allima Adam wa Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna, amma ba'd. Masyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masih di dalam bab al-muraqabah, yang artinya adalah selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tersisa satu ayat pada pertemuan yang kemarin yang belum kita baca, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui kha'inatal a'yun. Apa itu kha'inatal a'yun? Mata-mata yang berkhianat. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Kenapa Allah katakan mata yang berkhianat? Sebab mata yang berkhianat adalah mata-mata yang dilihat orang dia biasa saja, tapi sebetulnya dia telah berkhianat karena melanggar perintah-perintah Allah atau ingin menjangkau apa yang Allah haramkan. Orang menghadap ke depan, namun karena dia pakai kacamata hitam, dia bisa lirik kanan dan lirik kiri, sehingga dia curi-curi pandang. Orang pakai helm, ya, manusia nggak ngelihat, tapi dia bisa melihat sekitarnya tanpa menggelengkan kepalanya ke arah kanan dan ke arah kiri, tanpa menoleh, tapi matanya bisa men-screening. Dan ini juga terjadi pada ummahat dan akhwat. Para ummahat, para wanita, ibu-ibu, dan para akhwat, mereka meskipun pakai cadar, ketika laki-lakinya sudah menunduk, tapi mata mereka bisa melirik ke kanan dan melirik ke kiri. Dan ini semua adalah kha'inatal a'yun, mata-mata yang berkhianat. Di antara para ulama ada yang menjelaskan bahwa termasuk ya'lamu kha'inatal a'yun adalah pandangan-pandangan hasad dari pemiliknya. Orang lagi dapat kenikmatan, manusia melihatnya, dia lagi biasa-biasa memandangnya, tapi ternyata pandangan mata itu adalah pandangan mata hasadnya, yang seharusnya tidak boleh hasad sambil melihat. Itu hasad, nanti jadinya ain, penyakit mata yang membinasakan orang lain yang sedang merasa mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula pandangan mata kebencian. Dia melihat saudaranya, dia senyum kepada saudaranya, tapi padahal matanya adalah mata kebencian. Matanya adalah mata kebencian. Orang lain yang melihatnya biasa-biasa saja, namun Allah Subhanahu wa ta'ala tahu bahwa orang ini sedang memandang saudaranya, meskipun bibirnya tersenyum, tapi pandangan matanya adalah pandangan mata kebencian. Ini semua adalah kha'inatal a'yun, mata-mata yang berkhianat karena dia melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan ingin menjangkau apa yang Allah larang. Baik. Dan ayat dalam permasalahan ini sangat banyak, kata penulis rahimahullah. Kemudian sebagaimana kebiasaan dari al-muallif, pengarang kitab, setelah beliau menyebutkan bab, kemudian diiringi dengan ayat-ayat, dan sekarang beliau akan menyebutkan dalil-dalil dari hadis tentang pentingnya urusan selalu merasa diawasi oleh Allah. Jangan dikira Allah tidak tahu, jangan dikira kita selamat dari pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hal ini membuat kita
lebih berhati-hati, jangan sampai kita bermudah-mudahan bergampang-gampangan dan menyepelekan urusan kemaksiatan. Qala al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Qal wa ammal ahadits, adapun hadis-hadisnya banyak. Fal awwalu, yang pertama. Maka fal awal yang pertama artinya dari bab ini, hadis yang pertama dari bab ini, bab muraqabah. Namun kalau diruntut dari atas, dari pertama kali kitab, ini adalah hadis yang nomor 60. Ini adalah hadis yang nomor 60. Tapi dari bab ini hadis yang pertama. Fal awwalu, yang pertama, kata muallif, an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, dari sahabat Umar bin al-Khattab, semoga Allah meridainya. Qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah dzata yaumin, suatu saat kita sedang duduk-duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Nikmatnya teman duduk adalah teman duduk yang di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa memandang wajahnya yang indah, kita bisa mendengar suaranya yang baik, dan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan olehnya. Semoga kita semua diberi anugerah oleh Allah kenikmatan untuk bisa duduk-duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Qala iz tala'a alaina rajulun shadidu bayadit thiyab, tiba-tiba muncul di tengah-tengah kami rajulun, seorang laki-laki, shadidu bayadit thiyab, syadid amat sangat, bayad putih, thiyab pakaiannya, amat sangat putih pakaiannya. Syadidu sawadis sya'r, sangat sawad hitam, asy'ar rambutnya, amat sangat pekat hitam rambutnya. La yura alaihi atharus safar, tidak terlihat darinya bekas-bekas safar. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada yang mengenalinya dari kami seorang pun. Lagi duduk-duduk, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang pakaiannya putih bersih, pakaiannya putih dan bersih, kemudian rambutnya hitam klimis, dan tidak terlihat pada dirinya bekas-bekas safar. Namun anehnya, tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalinya. Ini kan aneh. Kalau dia adalah warga sini, pasti penduduk Madinah, baik kaum muhajirin dan kaum ansor, akan mengenali siapa orang tersebut. Ya. Namun ketika tidak ada yang mengenalinya, seharusnya dia adalah orang asing, bukan dari penduduk Madinah. Tapi itu pun aneh, kata Sayyidina Umar. Kenapa? Kalau orang asing, bukan dari penduduk Madinah, dia dari luar datang safar ke sini, seharusnya pakaiannya nggak bisa putih bersih, harus terkena debu. Rambutnya nggak mungkin hitam klimis, ya pasti akan acak-acakan karena naik kendaraan. Antum naik motor nggak pakai helm, bagaimana kira-kira? Ya, rambutnya acak-acakan, kalau ada jenggot, jenggotnya juga ikut acak-acakan. Kenapa? Karena anginnya itu tadi. Dan kata beliau, la yura alaihi atharus safar, tidak ada bekas-bekas safar pada dirinya. Pakaiannya nggak lusuh, tidak ada keringatnya, betul-betul menampakkan orang yang sangat bersih dan rapih. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba masuk membelah seluruh jamaah, hingga beliau pun duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, sampai-sampai kedua lututnya disandarkan atau ditempelkan pada kedua lututnya. Kedua lututnya laki-laki ini
ditempelkan dengan kedua lututnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menggambarkan kepada kita betapa dekatnya orang ini. Sudah bikin aneh, kemudian masuk membelah jemaah, tidak duduk di belakang, tapi terus maju sampai akhirnya duduk berhadap-hadapan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana gambaran duduk lutut ketemu lutut? Gambarannya adalah seperti kita duduk di antara dua sujud. Bagaimana duduk di antara dua sujud? Kedua lututnya kita ke depan, ke arah kiblat, betul ya? Nah, maka duduk lutut yang seperti itu ditempelkan dengan orang tadi. Sama-sama duduknya seperti duduk tahiyat, duduk istirahat di antara dua sujud. Ditempelkan lutut ketemu lutut. Ini salah satu bentuk metode talaki. Salah satu bentuk metode talaki. Di beberapa daerah masih ada yang mempraktekkan hal ini. Masih ada yang mempraktekkan hal ini. Duduk talakinya seperti itu. Apa kalau bahasa kita? Bersimpuh. Ya, bahasa kita itu bersimpuh. Baik. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Dan lelaki tadi meletakkan kedua telapak tangannya ala fakhidaihi, di atas kedua pahanya. Nah, ini yang dijadi permasalahan di antara para ulama. Tangannya siapa dan pahanya siapa? Oleh sebab itu kita tidak bisa membaca hadis hanya dari satu riwayat saja, ya. Kita harus cari riwayat yang lain. Kekeliruan orang sudah mah dia bacanya hanya kitab terjemah, kemudian menyimpulkan sendiri, tidak berguru kepada para alim ulama. Disebutkan di dalam riwayat lain, riwayat Tirmidzi dan Imam Ahmad, bahwasanya kafaihi, kedua telapak tangannya adalah kedua telapak tangan laki-laki tersebut. Ala fakhidaihi, di atas kedua pahanya, artinya kepada pahanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang ini betul-betul lagi mau menanyai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini ditunjukkan di hadapan para sahabat, dan agar Rasulullah hanya fokus kepada dirinya saja, tidak fokus kepada yang lain. Ini pemandangan belum pernah dilihat oleh para sahabat sebelumnya. Wa qala ya Muhammad. Kemudian tiba-tiba orang ini bertanya, ya Muhammad, hai Muhammad. Wah, ini bikin isi kepala para sahabat itu jadi campur baur. Bagaimana mungkin orang yang begitu rapih, orang yang begitu bersih, orang yang begitu menjaga penampilan, kok memanggilnya ya Muhammad? Seharusnya orang yang rapih, orang yang bersih, orang yang menjaga penampilan, dia ngerti tata krama dan sopan santun. Berbeda kalau Arab Badui, Arab suku pedalaman yang hidupnya di tengah padang pasir atau di atas gunung-gunung, yang pakaian mereka compang-camping, jauh dari perkotaan, dan mereka tidak diajari tentang adab-adab, ya. Wajar, tapi ini tidak. Orang kok pakaiannya bersih, jaga penampilan, kok gak sopan cara ngomongnya terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan ya Muhammad, hai Muhammad, akhbirni anil Islam, sampaikan padaku apa itu Islam. Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al Islam, Islam itu adalah antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam itu adalah kamu bersaksi tentang la ilaha illallah. Ini adalah agama yang paling hebat di atas muka bumi, yaitu agama Islam. Agama yang mengajarkan kita untuk geleng, bukan untuk ngangguk. Ya, agama yang mengajarkan kita untuk menolak, bukan selalu nunut dan manut. Ya, agama yang diawali dengan kata la. Diawali agama ini dengan kata la. La itu artinya apa? Enggak, tidak.
Nggak boleh malu, nggak boleh pekewo, nggak boleh segan, nggak boleh takut. Katakan la, katakan tidak. Tidak pada apa? La ilaha. Tidak pada semua Tuhan. Tuding itu Hubal, tuding itu Manat, tuding itu Lat, tuding itu Uzza, tuding itu Hubal, tuding itu semua sesembahan. Katakan ini tidak, ini tidak, ini tidak, ini tidak. Katakanlah pada matahari, katakan matahari pun tidak. Katakanlah pada rembulan-rembulan pun tidak. Katakanlah pada api abadi itu pun la. Semuanya la. La ilaha. Gak ada Tuhan-Tuhan ini. Ini bukan Tuhan. Ini bukan Tuhan. La ilaha. Tidak, ini bukan Tuhan semuanya. Gak ada Tuhan yang seperti ini yang berhak untuk disembah. Illallah, kecuali yang berhak disembah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini agama satu-satunya hadirin yang mengajarkan kita untuk berpikir kritis, logikanya dijalankan. Jangan mengatakan dan manut mengatakan bahwasanya sapi ini Tuhan kamu. Oh iya, ini sapi Tuhan saya, sehingga kotorannya dimakan, air kencingnya dijadikan buat mandi. Dengan mengatakan apa? Ini adalah sapi keramat dan ini adalah kiai kami. Wah, itu parah sekali. Ya, itu parah sekali. Dulu kaum Yahudi menyembah sapi dari patung. Kaum Yahudi menyembah sapi dari patung. Dan mereka jadikan pada patung tersebut rongga di mulutnya dan bikin rongga di duburnya. Sehingga apabila ada angin bertiup ya dari utara ke selatan, maka patung itu akan mengeluarkan suara. Patung itu akan mengeluarkan suara. Inilah yang dituhankan oleh mereka kaum Yahudi. Lah sekarang sebagian orang malah dijadikan Tuhan betul-betul sapi, bukan patung lagi, betul-betul sapinya. Wah, ini sakit. Orang yang seperti ini sakit. Dan kita nikmat hadirin, nikmat sekali jadi orang muslim. Kita ketemu sapi malah sekalian kita sembelih untuk jadikan kurban, ya. Ketemu ular sekalian dibunuh, ya. Kenapa? Karena itu aswadain. Ketemu tikus sekalian diracun. Antum pergi ke India, antum makan, dan saat tikus datang antum nggak boleh ngusir, antum makan bareng-barengan sama tikus, ya. Ular pun sama, sapi pun sama, bahkan mereka menyembah semuanya. Mereka menyembah semuanya. Jangankan patung, jangankan patung. Kami dipertontonkan sebuah cuplikan video, ada seseorang yang sedang mau melintasi terowongan, ya, terowongan di jalan. Kemudian orang itu lompat dan menyentuh tembok terowongan itu, diusap, ya, loncat dan diusap. Dan itu disaksikan oleh orang-orang lain. Maka setelah orang ini lewat, manusia pun semuanya saling mengusap tembok jembatan tadi. Ngalap berkah dan dianggap ini sebagai Tuhannya. Begitu cepatnya mereka berganti Tuhan. Dari yang nyembahnya makhluk hidup, dari bangsa hewan, berubah menjadi tembok jembatan. Dan itu yang dikatakan oleh kaum jahiliyah ketika bercerita kepada anak cucunya. Dulu kami di masa jahiliyah itu kalau lagi safar dan kami lupa membawa Tuhan kami, kami lupa. Maka ketika sudah nyampe di tengah jalan, kita pengen berhenti, kami pun mencari 4 batu. Kami cari 4 batu. Setelah kami dapat 4 batu tersebut, kami akan pilih bareng-bareng. Di antara ke-4 batu ini, mana batu yang paling cantik? Setelah kami tentukan mana batu yang paling cantik, kami akan pisahkan. Sisa 3 batu kami akan jadikan sebagai tatakan untuk kuali untuk kita masak, ya.
tatakannya. Jadi kualinya ditaruh di atas batu 3 itu tadi, bawahnya dimasukin ranting-ranting kayu. Dan satu batu yang paling unik yang tadi sudah kita tentukan, itulah yang kita siramin susu dan kita sembah. Kata para sahabat, bukan sampai situ saja kebodohan kami di masa jahiliyah. Kami bawa batu Tuhan itu di kantong kami. Namun ketika kami jalan dan di tengah jalan kami menemukan ada batu yang lebih elok, lebih cantik lagi dibandingkan batu yang ada di dalam kantong kami akan buang batu tersebut dan kami akan ambil batu yang baru. Tuhannya dibuang, hadirin. Tuhannya dibuang. Sedangkan Sayyidina Umar ibn al-Khattab, beliau bercerita tentang bagaimana bodohnya beliau pada masa jahiliyah. Kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab, dulu kami kalau lagi pengen bangun Tuhan, kita bangun Tuhan itu yang sangat bagus, sangat besar. Kami bikin dari adonan tepung roti. Ya, dari tepung roti adonan itu kami bentuk sampai jadi patung yang bagus. Kami siapkan susu di depannya. Kami siapkan buah di depannya. Tapi tatkala susu itu habis, buah itu habis, dan kami lapar, maka kami akan potong tangan Tuhan kami untuk kami makan. Masih lapar, potong lagi kakinya untuk kami makan. Masih lapar, potong kepalanya untuk kami makan. Sampai semua badannya habis, kita sudah kehilangan Tuhan, bikin lagi nanti. Ya, ini bodohnya kaum jahiliyah zaman dulu. Zaman dulu seperti itu. Maka Islam adalah agama yang mengajak kita untuk berpikir dan mengajarkan kita untuk berani mengatakan la. Berani untuk mengatakan la pada Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan Tuhan kita dan tidak layak untuk disembah. Hanya Allah lah satu-satunya Tuhan kita yang berhak untuk disembah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ini adalah keyakinan umat Islam, ya, yang membedakan antara umat Islam dengan umat non-Muslim, yaitu mereka mengakui keesaan Tuhan, tapi mereka tidak mau mengakui bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kaum musyrikin pun mengakui, ya, Allah itu adalah Tuhan dan Dia esa. Akan tetapi mereka nggak berani doa langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tahu kadar dirinya yang penuh dengan dosa, sehingga mereka menjembatani dirinya dengan patung-patung ini. Mereka minta ke patung-patung tersebut, berhala-berhala tersebut, untuk menyampaikan hajat kemauan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tolong sampaikan. Karena mereka meyakini patung-patung ini, sesembahan-sesembahan ini semuanya adalah orang-orang soleh. Gak ada mereka seperti zaman sekarang kita, orang gila dijadikan sebagai wali, ya, orang gak sholat dijadikan sebagai wali, orang minum khamr, orang telanjang dijadikan sebagai wali. Kenapa? Mereka mengatakan itu Nabi Khidir. Nabi Khidir bebas merusak perahu orang, bebas ngebunuh anak orang, bebas. Jadi mereka mengkiaskan wali itu seperti Nabi Khidir yang berbuat seenaknya. Lah ini kan ngaco. Nabi Khidir itu generasi zamannya Nabi Musa, sedangkan Anda itu generasi Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin syariat Nabi Musa dibawa ke syariatnya Nabi Muhammad? Ini tidak boleh. Kita dilarang membunuh orang, kita dilarang membunuh anak kecil, kita dilarang merusak barang milik orang lain, kita dilarang oleh syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian Anda pinginnya mengikuti syariatnya Khidir. Nah, ini kan ngaco. Orang-orang yang berdalil dengan logikanya tanpa di bawah bimbingan para ahlul ilmi. Fabarakallahu fikum wa anna Muhammadan Rasulullah, dan harus bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimus shalah, dan kemudian kamu menegakkan salat. Orang muslim gak salat, ya dia bukan orang muslim, namanya muslim KTP. Wa tu'tiyaz zakah, kamu membayar zakat.
orang muslim kok lari dari zakat. Ya. Kalau lari dari pajak itu beda, ya. Ini lari dari zakat. Ya. Zakat itu mintanya nggak seperti pajak. Pajak itu bayarannya berapa persen? Ya, 11%, bahkan bisa lebih atau kurang sedikit kalau antum adalah orang-orang yang punya kekayaan yang besar. Baik, zakat mintanya hanya 2,5%. Mintanya hanya 2,5%. Dan itu 1/40 dari seluruh aset kekayaan kita. 1/40 itu sedikit sekali. Kamu punya 1 loyang pizza, 1 loyang pizza. Kemudian kamu iris sampai irisannya itu menjadi 40. Irisannya sampai menjadi 40. Kemudian kamu tarik 1 potongan tadi, kamu sedekahkan ke orang. Nah, inilah zakat. Ya, 39 potongan itu tadi punya kamu. Allah hanya meminta berapa? 1 bagian dari 40 irisan. Itu 2,5%. Jadi kalau antum dapat rezeki misalnya 100.000, 2,5%-nya berapa? 2.500. 2.500 dari 100.000. Berarti antum masih save, masih mengantongi di kantong itu 97.500. 97.500. Allah hanya minta 2.500. Bisa dipahami hadirin? Nah, dan kalau zakat itu dilakukan setiap tahun, maka itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, harta akan bertambah, dan barang siapa yang memperbanyaknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan yang jauh lebih banyak lagi. Subhanallah, ada sebagian orang hadirin itu kami jumpai unik-unik, ya, unik. Uniknya bagaimana? Dia orangnya Masya Allah, pakai dasi, pakai jas, ya, mobilnya juga bagus. Ketika jalan, dia tanya, Ustaz, zakatnya saya itu berapa, Ustaz? Kalau saya mau mengeluarkan zakat, ya 2,5%, Pak. Oh, 2,5%. Kalau misalnya saya kasihnya 10%, gimana, Ustaz? Ya keliru. Zakatnya antum itu 2,5%. Kemudian dia tanya lagi, Ustaz, afwan, saya tanya, orang-orang yang kerja di sawah, para petani itu, zakatnya berapa? Maka saya bilang, tergantung, Pak. Kalau dia mendapatkan air murni dari langit atau dari sumber mata air, berarti zakat mereka 10%. Kalau mereka harus berusaha dulu dengan gali sumur, bikin pengairan, ambil airnya dari genset, dan mereka harus berusaha, berarti zakat mereka 5%. Tapi kalau sumber airnya dicampur antara yang dari langit dengan apa yang mereka usahakan, berarti 7,5%. Kemudian orang ini mengatakan lagi, Ustaz, kalau Pak Tani yang kerja di sawah, saat berangkat pagi, dia berangkat dengan membawa sapinya. Berangkat itu kita bisa bedakan mana orang, mana sapi. Tapi begitu malam dia pulang dengan sapinya, kita tidak bisa bedakan mana sapi, mana orang. Kenapa? Glopot semua. Ya, semuanya glopot. Zakatnya tadi Ustadz bilang 10%. Lah saya, Ustadz, berangkat ke kantor Macis, naiknya mobil ber-AC, masuk ke kantor ruangannya bersih, pulang juga tetap tidak kotor, kemudian saya disuruh keluar zakatnya 2,5%. Saya malu sama Allah Subhanahu wa ta'ala kalau nanti dihisab di sampingnya ada Pak Tani di sawah yang dulu. Jadi saya kalau mau zakat saya 10%. Saya salut sama orang yang seperti ini. Saya bilang monggo Pak, terserah. Ya. Unik orang-orang yang seperti ini, tapi nggak banyak. Ya, karena 10% itu nilai yang
besar. Dan subhanallah, dengan zakatnya itu Allah semakin membuat dia makin makmur dan makin jaya. Mobilnya jadi banyak, tanahnya di mana-mana, dan dia menjadi orang yang sangat dermawan. Subhanallah. Wa tasuma Ramadan, dan orang muslim itu puasa Ramadan. Kalau orang muslim nggak pernah puasa Ramadan, alasannya sakit, alasannya jadi supir, alasannya jadi tukang, alasannya semua alasan, ya, kapan dia mau puasa Ramadan? Karena ketika lagi bareng-bareng saja dia nggak bisa puasa, apalagi janji manisnya mengatakan nanti kalau sudah selesai Ramadan tak sahur. Semuanya lagi puasa, satu negara lagi puasa, Anda tidak puasa. Apalagi kalau pas Anda sendirian mau nyaur, godaannya lebih besar, ya, godaannya lebih besar. Maka jarang sekali orang yang seperti ini bisa menyaur puasa hutang Ramadannya. Puasalah di bulan Ramadan. Kalau mau bekerja, siasati pekerjaannya, dan ini penting, ya. Dan pemerintah juga bisa bekerja sama dalam urusan seperti ini. Sekolah terkadang diliburkan lebih awal, dipulangkan lebih awal, atau materinya dikurangi supaya beban pikiran para siswa tidak terlalu berat. Di sebagian tempat jam ngantornya berangkatnya lebih disiangkan 1 jam, ya. Barakallahu fikum, berbagai macam cara untuk menyupport orang-orang supaya bisa melakukan puasa Ramadan. Juga sama, ya, kalau mau ngirim tukang, suruh tukang kerja, dan itu adalah proyeknya Anda, ya tukangnya disiasati. Bisa bulan Ramadan itu libur, atau kalau nggak libur ya dibikin kerjanya mulai dari ba'da zuhur. Kerjanya dari ba'da zuhur sampai kapan? Sampai waktu isya. Kamunya bisa ngasih makan tukang, ngasih menu iftar. Baik. Wa tahujjal bait, dan kamu pergi haji. Ini istata'ta, jika kamu mampu, ilaihi, berangkat ke sana, sabila, menempuh jalannya. Jadi berangkat haji itu harus punya 2 hal. Yang pertama punya kemampuan, yang kedua tahu cara berangkat. Salah satu dari 2 ini, syarat ini tidak terpenuhi, maka berangkat haji tidak wajib, ya. Kamu tahu arahnya ke sana, naiknya ke sana, berangkatnya pakai apa, kamu tahu, tapi tidak punya kemampuan, ya jangan berangkat. Berapa banyak kami mendapatkan informasi orang yang berangkat haji dipaksakan dalam keadaan usianya sudah tua renta, berangkat ke sana akhirnya mati di sana tanpa ada keluarganya. Karena haji itu mahal. Dia rencana mau ngeberangkatin bapaknya, dia rencana mau ngeberangkatin ibunya. Nyampe sana karena usia mereka sudah tua, wafat di sana. Anaknya nggak bisa melihat, anak istri. Dan juga barakallahu fikum, kami mendapati berita-berita yang lain, orang-orang yang di sana akhirnya kesusahan karena musim hajinya panjang dan mereka sakit-sakitan, tidak ada keluarga di sana yang membantu. Jadi kalau tidak ada punya kemampuan karena usia sudah tidak lagi produktif, kemudian tenaga sudah lagi tidak seperti masa muda dulu, dibadalkan atau namanya haji amanah. Badal itu harus nunggu mati. Kalau antum ikut pendapatnya Imam Ahmad, nggak boleh haji badal, misal, padahal Imam Syafi'i ngebolehin. Tapi kalau anggaplah antum ikut pendapatnya Imam Ahmad, nggak boleh haji badal kecuali kalau sudah mati. Ya sudah, namanya yang kedua ada haji amanah. Apa itu haji amanah? Haji amanah adalah haji yang dilakukan oleh seseorang karena orang tuanya tidak mampu. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi jalan bareng sama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma.
pas lagi jalan tiba-tiba ada seorang wanita yang sangat cantik, putih, ya, bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika lagi bertanya, Rasulullah melihat Ibnu Abbas yang masih kecil, usianya 9 tahun waktu itu, ya, ngelirik perempuan tadi. Akhirnya sama Rasulullah kepalanya Ibnu Abbas dipalingkan, jangan ngelihat perempuan cantik, masih kecil ngelihat perempuan cantik melongo, ya, dipalingkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepalanya. Ini yang menyampaikan perawi hadisnya sendiri, Ibnu Abbasnya sendiri, nggak malu ngomong seperti itu, ya, karena ini ilmu hadirin, karena ini ilmu. Kemudian perempuan tadi mengatakan, ya Rasulullah, inna abi, sesungguhnya ayahku, la tasbut ala rahilatihi, dia nggak kuat kalau naik kendaraan. Wa huwa yuridul hajj, dalam keadaan dia pengen haji. Apakah boleh ya Rasulullah saya menghajikan dia? Masih hidup, tapi nggak mampu kalau naik kendaraan dan anaknya khawatir. Maka kata Rasulullah SAW, hajikan untuk orang tuamu itu tadi. Yang namanya haji amanah menurut ahli fikih. Intinya adalah kemampuan dan mengetahui arah rute perjalanan ini syarat untuk orang-orang yang mau berangkat haji. Kalau kekuatannya nggak ada, diwakilkan, dibadalkan ke yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal ibadah kita, baik yang kita kerjakan sendirian atau kita wakilkan kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Tafadhol untuk adzan terlebih dahulu, barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan. Qala, kemudian laki-laki tadi mengatakan, "Shadaqta, jawabanmu benar." Fa'jibnalah, kata Sayyidina Umar, kami langsung kaget kepadanya. Yas'aluhu wa yusaddiquh, dia yang tanya, dia sendiri yang membenarkan. Berarti kan nggak tahu jawabannya. Sedangkan menurut dia tidak ada orang yang lebih alim dibandingkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin dia tanya, dijawab oleh Rasul, kemudian dia membenarkan? Berarti keilmuannya ini sama, ya, keilmuannya ini sama tentang permasalahan tersebut. Kaget Sayyidina Umar. Qala, kemudian laki-laki tadi melanjutkan, "Fakhbirni anil iman." Sampaikan kepadaku apa itu iman. Qal, maka Rasulullah menjawab, "Antu'mina billah." Kamu percaya kepada Allah, wa malaikatihi, dan kamu percaya kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan semua kitab suci yang diturunkannya, wa rusulihi, dan semua utusan-utusannya, para nabi dan rasul, wal yaumil akhir, kamu percaya terhadap hari kiamat, wa tu'mina bil qadar, kamu juga harus percaya tentang urusan takdir, khairihi wa syarrihi, yang baik ataupun yang buruk. Kamu harus percaya itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala sadaqta, jawabanmu benar. Tambah bingung Sayyidina Umar, ngebenerin lagi. Qala fa akhbirni anil ihsan. Kemudian laki-laki tadi melanjutkan, kalau begitu sampaikan kepadaku apa itu ihsan. Islam ini tingkatan paling dasar, kita mengetahui dan menghukumi orang sebagai muslim kalau dia melakukan amal-amal zahir, amal-amal yang nampak. Kalau dia ngaji, kalau dia sholat, kalau dia puasa, kalau dia zakat, kalau dia haji, langsung hukumi dia orang muslim. Jangan tuduh yang macam-macam. Ini orangnya sholat malah dikafirkan, orangnya puasa malah dikafirkan, orangnya berangkat haji malah dikafirkan. Jadi kerjaannya, kalau zaman dulu para ulama berangkat pergi ke hutan-hutan, berangkat pergi ke kampung-kampung pedalaman, berangkat kemana-mana untuk mengislamkan orang. Nah sekarang sebagian orang yang ngaku sebagai dai malah datang ke masjid-masjid ngafir-ngafirkan orang yang sholat, hanya karena beda paham dengan dia. Ini ngeri sekali. Ulamanya mengislamkan orang, giliran generasi setelahnya, orang yang sudah Islam, sudah sholat, malah
kafirkan. Lah ini kan ngeri, ya, ngeri sekali. Bahkan akhirnya menghalalkan darah kaum muslimin. Qala fa akhbirni anil ihsan. Kalau dia sudah tahu Islam itu seperti apa, yaitu semua amalan zahir, dia naik ke tingkatan berikutnya yaitu iman, tentang kepercayaannya dari dalam hati, sehingga dia makin mantap terhadap Allah, janji-janjinya, ya, dan dia mantap terhadap malaikat-malaikat Allah, sehingga semua gerak-geriknya dia jaga karena semuanya akan dicatat dan nanti akan ditunjukkan buktinya di yaumul qiyamah. Dia percaya terhadap kitab-kitab sucinya sehingga dia jaga, dia rawat, dia pegangi, dia baca, dia tadaburi dan dia amalkan. Kemudian dia juga beriman terhadap para rasulnya sehingga tidak ada yang dijelek-jelekkan. Umatnya Nabi Musa dari kaum Yahudi menjelekkan umat Nasrani, pengikut Nabi Isa, dikatakan Isanya adalah anak zina dan pengikutnya adalah pengikut orang-orang bodoh semua. Ya, Nabi Isa punya umat Nasrani yang sekarang akhirnya mereka tidak mengakui risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatakan yang paling baik itu adalah Tuhan kita, yaitu Isa. Seperti itukah? Kita tidak diajarkan demikian oleh Nabi Muhammad SAW. Kita tidak boleh menghina siapapun dari kalangan para nabi dan rasul. Bahkan ayatnya itu tegas turun, la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kita tidak boleh membeda-bedakan satu pun dari utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya kita hormati, semuanya kita sanjung. Bahkan hikmahnya Nabi Muhammad, antum cek, semua para nabi dan para rasul itu punya syariatnya sendiri-sendiri. Tapi Nabi Muhammad itu, Allahumma barik, ngambili setiap syariat di antara para nabi dan para rasul untuk diamalkan untuk umatnya. Dari Nabi Adam diambil syariat istighfarnya supaya umatnya istighfar seperti Nabi Adam alaihissalam. Begitu pula Nabi Nuh diambil syariatnya untuk umatnya, diajarkan lagi. Kemudian ada Nabi Daud alaihissalam diajarkan untuk umatnya, ada namanya puasa Daud. Ada Nabi Ibrahim diajarkan untuk tata cara berhaji dan umroh dari syariatnya Nabi Ibrahim. Untuk sunat diambil syariatnya dari Nabi Ismail. Untuk kurban diambil syariatnya dari Nabi Ismail. Dari Nabi Yusuf juga diajarkan untuk tata cara memberi barakallahu fikum, tata kelola keuangan negara, dan juga untuk takbir mimpi. Syariatnya Nabi Yusuf dipakai oleh Nabi Muhammad untuk ilmu takbir mimpi, dan masih banyak yang lain. Nabi Isa ya juga sama diambil syariatnya, Nabi Musa ya sama diambil syariatnya, satu persatu diambil sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya menunjukkan kepada kita semua bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak anti dengan para nabi dan para rasul, tidak anti. Sehingga umat Islam adalah umat yang sangat menghormati para nabi dan para rasul yang sebelumnya. Tapi kalau umat Yahudi dan umat Nasrani, subhanallah, apalagi sebelum-sebelumnya, tidak menghormati nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qala fa akhbarni 'anis sa'ah, sampaikan kepadaku akhbirnya anil ihsan, sampaikan kepadaku tentang apa itu ihsan, tingkatan yang paling tinggi. Ihsan itu adalah anta'budallah, engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu bisa melihat Allah, dan ini tidak mungkin kecuali dilakukan oleh para nabi dan para rasul. Fa illam takun tarahu, kalau kamu tidak mampu untuk melakukan hal itu, fa innahu yaraka, yakin, ya, yakinlah kamu, fa innahu, sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala, yaraka, selalu mengawasimu. Ini syahid dari bab, ya, yang jadi syahid untuk bab ini sebagai dalilnya. Qala akhbirnya 'anis sa'ah, kalau begitu sampaikan kepadaku kapan hari kiamat akan datang. Qala mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il, tidaklah yang sedang ditanya ini lebih tahu dibandingkan yang bertanya. Tidaklah yang ditanya
lebih tahu dibandingkan yang bertanya. Berarti sama-sama tidak tahu. Ya, kata Rasulullah SAW, tidaklah yang ditanya ini lebih tahu dibandingkan yang bertanya. Enggak lebih tahu, berarti sama. Sama-sama apa? Sama-sama nggak tahu kapan itu hari kiamat. Lah kok muncul musadek bisa tahu hari kiamat kapan? Ya, muncul lagi para nabi, para rasul katanya yang dari kalangan perempuan tahu hari kiamat kapan? Kiamat tahun 2000 nggak kiamat. Tahun 2015 nggak kiamat. Tahun 2020 sampai difilmkan nggak kiamat. Nggak kiamat. Ya, karena nggak ada yang tahu. Lah kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja nggak tahu kapan kiamat, Jibril saja nggak tahu kapan kiamat, lah kok bisa kita percaya dengan orang-orang itu yang mengatakan hari kiamat akan terjadi tahun ini dan tahun itu, dan dibuktikan argumennya dengan ilmu sains mereka yang semuanya adalah kebohongan, ya, yang menutupi kebodohannya mereka. Tidak ada yang tahu kapan hari kiamat. Qala fa akhbirni an amaratiha, kalau begitu sampaikan kepadaku apa tanda-tanda kiamat itu akan datang. Qala, maka Rasulullah menjawab, kiamat itu tidak akan datang sampai engkau melihat antalidal amatu rabbataha, seorang wanita melahirkan tuannya. Apa artinya seorang wanita melahirkan tuannya? Kata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ketika mensyarah hadis ini di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Imam Nawawi juga menyampaikan bahwasanya, barakallahu fikum, seorang wanita melahirkan tuannya artinya adalah kekuasaan kaum muslimin semakin meluas. Banyak perbudakan di mana-mana. Orang kafir, ya, yang kalah perang, maka lelakinya dijadikan tawanan dan wanitanya dijadikan sebagai budak, dan itu boleh digauli, boleh dinikahi. Baik, maka seorang budak wanita kalau dinikahi oleh tuannya dan lahir nanti darinya anak, maka anaknya adalah tuan untuk wanita tersebut. Tuan untuk wanita tersebut. Namun hal ini diingkari oleh mayoritas para ulama. Bukan itu maknanya. Makna seorang wanita melahirkan tuannya adalah akan muncul anak-anak yang durhaka kepada ibunya dan akan nyuruh-nyuruh ibunya sendiri, sehingga menjadikan ibunya adalah budak dan anaknya adalah tuan. Oh, Joko ngono sih, Bu. Isin aku. Ya, ibunya diomel-omeli. Umumnya ibu yang ngomelin anak. Ini anak yang ngomelin ibu. Harusnya ibu yang nyuruh anak. Ya, ini tidak. Anaknya yang nyuruh ibu. Nih, Bu, ceboi putune. Nih, Bu, susoni putune. Nih, Bu, turoke cucune. Bu, titip yo, aku tak lungo. Ya. Ibunya suruh jadi baby sister, disuruh-suruh sama anaknya. Siapa yang tuan, siapa yang ibu? Ya, dia ketika kamu kecil sudah menjadi pelayanmu, ketika dia sudah dewasa, dia tetap harus menjadi pelayanmu. Kapan dia diratukan? Kapan ibumu itu akan diratukan? Kapan waktunya balas budi? Dulu ibu kita repot kepada kita, maka ketika kita sudah dewasa, jangan direpotkan ibu itu. Gantian habis mengurus kita, suruh ngurus cucunya. Ini kan anak kurang ajar. Ya, apalagi yang selalu mengatakan disuruh sama uminya, enggak, itu kakak tuh nganggur, nyuruhnya aku terus. Ibunya suruh nyuruh anaknya. Disuruh-suruh pokoknya sama si anak. Ini anak yang kurang ajar. Antalidal amatu rabbataha, seorang wanita akan melahirkan tuannya. Kira-kira zaman ini sudah ada belum hadirin? Banyak ya atau sedikit? Kalau sedikit belum kelihatan kiamatnya. Nah, kalau sudah banyak berarti kiamat sudah makin dekat.
Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna bil fil bunyan. Engkau akan melihat orang yang telanjang kaki, enggak punya pakaian, ya. Dia ri'a asya'i, dulunya adalah para penggembala, sekarang yatatawaluna fil bunyan, saling berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Kata para ulama, yang terjadi di Jazirah Arab. Dulu di Jazirah Arab, mereka adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang enggak punya. Mereka nggak punya sandal untuk berjalan dan mereka nggak punya pakaian untuk lengkap. Dan kalian bisa melihat bagaimana sirah perjalanan orang-orang zaman dulu, sangat susah hidupnya. Bahkan Sayyidina Ali saja kalau pakai selimut bersama dengan Fatimah, itu kalau ditarik ke arah kepalanya, kakinya kelihatan. Ditarik ke arah bawah, kepala dan dadanya kelihatan. Dan kalau mau keluar harus nunggu pakaiannya kering. Ya, dan sampai ada hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan orang yang sholat dalam keadaan pundaknya telanjang. Kenapa? Karena zaman dulu para sahabat kain itu susah. Jadi mereka hanya bisa punya satu kain untuk menutupi pusar sampai lututnya. Pundaknya itu terlihat. Dan para sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah sholatnya orang yang seperti ini? Kata Rasulullah, nggak apa-apa, dimaafkan. Betul-betul miskin, betul-betul nggak punya zaman dulu. Sekarang, wah, beda Indonesia, beda negara Timur Tengah. Indonesia keduk tanah keluar sumber air, sana keduk tanah keluar sumber minyak, ya, sehingga menjadi negara yang maju dan berlomba-lomba setelah itu meninggikan bangunan. Yang dulunya mereka adalah telanjang kaki, dulunya mereka nggak punya baju. Dan sekarang mereka sudah berlomba-lomba. Sudah terjadi? Terjadi. Tsumman tolak. Kemudian tiba-tiba laki-laki itu bangun dan pergi. Falabistu malian. Maka saya termenung. Dan Rasulullah SAW mengatakan, ya Umar, kejar orang itu. Pas dikejar orangnya nggak ada. Balik lagi Sayyidina Umar. Kemudian Rasulullah bertanya, ya Umar, atadri mani sa'il, wahai Umar, kenapa kamu melamun terus? Kamu tahu nggak tadi siapa yang bertanya? Qultu, maka saya menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, maka Rasulullah mengatakan, fa innahu Jibril, itu tadi Jibril, atakum, yang barusan mendatangi kalian semua, yu'allimukum, dan mengajarkan untuk kalian dinakum, urusan agama kalian. Ya, jadi yang menjawab Rasul, tapi Rasul mengatakan yang ngajari adalah Jibril. Artinya apa? Orang yang bertanya dalam keadaan dia sudah tahu jawabannya, namun tujuannya adalah supaya orang lain ikut tahu, sejatinya orang yang bertanya ini adalah muallim. Sejatinya orang yang bertanya ini muallim. Ya. Makanya sering para kiai kok dites sama muridnya, ya. Ternyata muridnya pengen ngajari yang lain yang belum tahu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah kita akan lanjutkan materinya pada pertemuan yang akan datang. Bismillah ta'ala ilahuna subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.